Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, karena sebelumnya saya sudah review dari modul game, modul yang sering dipakai, dan sekarang saya akan cobain modul buat menghemat baterai ya. Cuma di sini saya memilih dari beberapa modul yang saya cari-cari dan saya sudah coba-coba guys. Dan saya sudah merekomendasikan 7 modul buat kalian pakai buat menghemat baterai ya. Dan di sini saya tesnya di ROM MIUI Android 11 pakai yang Mi ROM nih guys. Dan di ROM ini enak banget ya. Jadi walaupun kalian berbeda HP dengan saya, tapi rata-rata di Mi ROM ini sudah di semua Xiaomi sudah ada ya. Jadi ROM ini enak, minim bug, lokasi dan lain-lainnya aman ya. Hotspot juga nggak ngebug. Jadi untuk di ROM ini enak lah. Buat ngegame gak enak, buat sehari-hari enak ya. Jadi awet baterai juga kurang lebih. Dan saya akan rekomendasikan 7 modul. Oke guys, ini dia 7 modul yang saya rekomendasikan buat kalian pakai kalau ingin baterai nggak cepat habis ya. Dan di sini ada Advanced Charging Controller buat mengontrol kecepatan cas kalian guys. Karena kalau baterai kalian habis dan ngecas lama kan buat apa juga lama-lama jadi nggak enak juga ya. Jadi menurut saya sih buat ngecas cepatnya wajib buat di game, buat di sehari-hari itu jadi wajib ya. Dan di sini ada dua, dan di sini juga ada Bose charger plus thermal ya. Jadi buat ngecas cepet dan bisa nggak nge-lag kalau kalian main HP sambil ngecas, jadi nggak nge-lag ya. Ini Bose charger plus thermal. Dan di sini ada Energous Protection, ini buat menstabilkan sinyal. Jadi buat kalian sinyal yang sedikit, jadi biar bisa stabil, jadi HP nggak cepat panas dan nggak cepat lowbat ya guys. Karena kebanyakan kalau sinyal kita nggak stabil itu bikin HP cepat panas dan cepat lowbat sebenarnya guys. Itu yang saya alami. Dan di sini ada Green EV dari Magis ya. Saya pakai yang dari Magis, bukan dari yang Play Store ini sebenarnya guys. Ada yang dari Play Store, tapi ini saya buat pakai yang dari modul. Di sini masih yang beta yang bis API 28 nih guys. Jadi bisalah buat di Android 9. Di L-Speed ini semacam buat kustomisasi sih. Custom setting thermal itu ya, buat di Xiaomi Parts itu semacam itu guys. Jadi nanti kalian bisa setting performa, save baterai atau default. Nantilah kita lihat. Dan yang terakhir, dan ada NFC injector. Saya pakai ini karena ini salah satunya bisa buat menghemat itu ketahanan baterai ya. Jadi selain dia mengoptimalkan RAM dan kernel, dia juga mengoptimalkan baterai. Terakhir ada Universal GSM DOS, ini off-kan aplikasi-aplikasi bawaan Google yang sering berjalan, seperti kalau sedang main game tiba-tiba ada notif update dan lain-lain, itu buat nggak terlalu memakan banyak RAM itu guys. Jadi RAM-nya awet, nggak cepat nyesek, dan baterai juga bisa nggak boros-boros amat gitu guys. Oke, dan kita langsung coba flash ya dari modul-modul ini. Kita sudah di Magis, dan di Magis ini kita pakai yang versi terbaru ya, karena ini sudah include dengan Magis dari bawaan ROM guys. Jadi kalau kalian pakai ROM ini sudah langsung include dengan Magis yang versi terbaru ya, yang 20.4. Jadi kalau kalian di ROM kalian belum ada Magis, kalian bisa flash Magis juga ya. Nanti kalian cek link download di deskripsi buat install APK-nya dulu, baru kalian flash firmware-nya buat Magisnya guys. Jadi gampang kok, nggak sulit-sulit amat. Dan saya masih pakai yang ini ya. Kita cek modul yang sudah kita install guys, dan ini yang berfungsi di ROM-nya. Karena biasanya beda versi Magis dan beda ROM itu bisa beda hasil ya. Kadang ada yang berfungsi, ada yang gagal, ada yang enggak guys.
Jadi yang booster charger plus thermal itu nggak support untuk di ROM ini ya, karena sebelumnya saya nggak pernah tes ROM itu di MIUI yang lain dan itu berhasil, tapi di sini nggak berhasil ya, antara ROM atau nggak versi Magisnya berpengaruh itu guys. Dan di sini yang aktif ini ada advance charging controller ya, seperti ini guys dia. Dan ini buat lebih baik internetnya guys, yang Energize Protection. Jadi sinyal kalian nggak lemot-lemot amat, jadi bisa lebih baik lah untuk internet. Dan Green Navy juga sudah terinstall ya, jadi sudah bisa karena sudah support untuk API 28 guys. Dan di sini Elspeth-nya juga sudah terinstall ya, jadi di sini customisasi buat tweak Android-nya guys. Dan NFS injector juga ada ya, ini untuk memaksimalkan kinerja kernel dan RAM buat di HP kalian, bisa buat ngegame juga sebenarnya bisa, dan ini juga bisa buat awet baterai juga bisa guys, buat hemat baterai. Dan yang terakhir ini yang bisa universal GSM DOS ini guys. Oke, jadi cuma 6 yang terinstall ya, satu nggak bisa yang booster charger, cuma nggak masalah karena sudah ada advanced charging control, jadi kurang lebih bisa untuk fast charging juga aktif ya, walaupun kalau kalian nggak bisa sama seperti saya, jadi kalian bisa pakai ini guys, advanced charging controller nih. Oke, dan kita lihat aja langsung aplikasinya yang terinstall ya. Dan ternyata kok setelah kita flash modul Green Navy ini, dia nggak ada APK-nya, cuma ada Elspeth doang guys, Elspeth doang. Dan saya sudah coba menginstal APK dari Play Store dan itu nggak pengaruh sebenarnya, beda dengan modul ini. Karena kalau dari APK Play Store tuh diminta access root lagi, bukan ini, kayaknya nggak perlu APK lagi, sudah otomatis menghibernasi aplikasi-aplikasi yang nggak terpakai ya. Kayaknya sih seperti itu guys, karena APK-nya nggak muncul dan di Elspeth doang. Dan di Elspeth nih kurang lebih seperti ini ya. Di sini masih pakai default karena bawaannya guys. Default ada power saving, balance, performa, jadi sesuai kebutuhan kalian pakai yang mana ya. Ini tweaknya. Dan ada customize, di sini juga ada pilihan customize. Di customize ini kalian bisa setting-setting sendiri ya, karena menurut saya sih ini yang paling pengaruh sih dari tweak yang ini. Dan di Green Navy itu juga. Tapi di sini yang paling menurut saya, kalian kalau mau setting sendiri bisa. Kalau kalian suka sih sebenarnya setting-setting seperti ini, kalian bisa setting sendiri guys. GPU, CPU-nya bisa kalian setting. Dari RAM manager juga kalian bisa setting sendiri guys, seperti itu. Kalian bisa berkreasi sendiri di sini. Dan kalau kalian sebenarnya males buat nyeting ini, kalian bisa langsung pakai yang opsi di depannya di profilnya. Kalian bisa klik power saving aja langsung. Misalkan kalau kalian butuh untuk baterai awet buat sehari-hari, buat kerja, buat memobile kegiatan kalian tinggal ganti aja guys di sini. Jadi nggak repot amat. Oke, sudah berubah deh guys ya, jadi seperti itu, nggak susah-susah amat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan Elspeth itu guys. Jadi menurut saya sih lumayan enak ya, dan sinyalnya juga sudah stabil ini ya, lumayan stabil karena saya pakai, agak susah sinyal 4G di tempat saya sebenarnya. Jadi lebih stabil untuk sinyalnya juga, karena kurang lebih berpengaruh lah sedikit tidak untuk dari modul-modul ini guys. Jadi di sini kita sharing-sharing aja. Kalau kalian ada modul yang lain selain saya pakai, nggak masalah, kalian tinggal tulis di komentar, bang modul yang ini juga bagus, yang ini juga bagus, itu enggak apa-apa guys, masukan kalian itu bagus. Oke, mungkin cukup ini doang ya. Ini yang menurut saya paling berpengaruh buat penggunaan baterai ya. Jadi buat kalian yang pengen cobain juga, nanti kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Nanti saya akan cantumkan link-linknya dan fungsi-fungsinya juga saya akan tulisin juga. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.